11 SMK Lima Masyarakat Pati. Kembali lagi bersama saya dan Santi yang akan memberikan mata pelajaran matematika kepada kalian semua. Semoga bermanfaat untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat menonton. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang ukuran pemusatan data yang ketiga. Yang pertama sudah kita ketahui tentang min, median, dan modus di data tunggal maupun data kelompok. Sekarang kita ke kuartilnya. Kuartil itu dari kata cut. Cut adalah per 4, ya kan? Nah, sekarang kuartil juga ada yang namanya data tunggal dan data kelompok. Untuk yang data tunggal, coba perhatikan di sini. Kita misalkan ada suatu data. Panjangnya sekian. Ini adalah panjang dari data awal sampai dengan data akhir. Sekarang, untuk mencari cut atau seperempat dari data ini, kita tahu untuk setengahnya dulu. Setengahnya dulu itu sama aja dengan Q2. Kenapa Q2? Kuartil kedua. Kenapa? Karena 2/4 dari data. Ini adalah datanya sejumlah N, dan Q2 adalah 2/4 dari data. Pokoknya kuartil itu per 4. Tergantung yang ditanyakan apa, Q2, apa Q1, apa Q3. Nah, sekarang Q2 itu sama aja dengan median. Kenapa? Median kan setengah N. Nah, tapi ini kalau disederhanakan maka menjadi setengah N. Itu adalah median. Q2 itu namanya dari median. Sekarang untuk mencari Q1. Nah, Q1 berarti setengahnya dari Q2. Q1 atau seperempatnya dari data. Q3 berarti 3/4-nya dari data. Gitu ya. Nah, sekarang maka kita akan tahu bahwa kuartil itu ada 3 istilah. Yang pertama Q1 atau kuartil bawah. Jadi jangan bingung. Q1 itu namanya adalah kuartil bawah. Q2 adalah kuartil tengah atau median. Sama dengan median. Q3 adalah kuartil atas. Jadi kalau ada pertanyaan cari tentukan kuartil atas, maka kamu mencarinya pakai Q3. Nah, sekarang kita harus tahu rumusnya dulu. Kita langsung contoh aja untuk data tunggalnya. Contoh, misalkan ada data, perhatikan datanya berikut. 20, 3, 9, 11, 4, 12, 1, 9, 9, 12, 8, 10. Lanjut, kita harus urutkan data dulu. Kenapa? Karena kita akan menentukan Q1, Q2, Q3. Maka kita harus urutkan data dulu. Data urutnya adalah berapa? 1, dari kecil ke besar. 3, 4, 8, 9. 1, 2, 3. 9-nya ada 3. 10, 11, 12. 12-nya ada 2. 20, paling besar. Oke, sekarang ada berapa sih datanya ini? N, banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Maka, titik tengah dari 12 berarti setengahnya N. Setengah dari 12 adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti Q2-nya ada di sini. Q2 atau median. Median berarti 9 tambah 9 dibagi 2. Artinya ada 9. 18 bagi 2 adalah 9. Lanjut untuk Q1-nya berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3 berarti tengah-tengahnya di sini. Ini adalah Q1. Q1-nya adalah 4 tambah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Lanjut Q3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini adalah Q3. Q3 adalah 11 tambah 12 per 2. 20. 3 bagi 2 adalah 11,5. Jadi, nilai dari Q1 adalah 6, Q2 adalah 9, dan Q3 adalah 11,5 untuk data tunggal. Paham ya? Sekarang kita ke data kelompok. Data kelompok ada rumusnya sendiri. Data kelompok. QM atau kuartil ke M rumusnya adalah tepi bawah ditambah M per 4 kali N dikurangi FK per F kali P. Kita kotakin rumusnya. Nah, sekarang TB, keterangan. TB itu apa? TB adalah tepi bawah kelas kuartil. Lanjut,
M itu apa? Kuartil ke M. N itu apa? N adalah sigma dari F atau banyak data. Lanjut, FK. FK itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. F itu apa? F sendiri adalah frekuensi pada kelas kuartilnya. Jadi kita harus tahu kelasnya dulu. P itu apa? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, dia P adalah panjang kelas. Nah, sekarang kita ke contohnya. Baik, sekarang kita perhatikan contohnya. Di sini ada contoh, biasanya itu ada nilai kelasnya 31 sampai 40, 41 sampai 50, frekuensinya udah ada diketahui seperti ini. Nah, disuruh menentukan kuartil atas. Apa itu kuartil atas? Kuartil atas adalah nama lainnya adalah Q3. Jadi kita menentukan Q3. Dengan cara apa? Yang pertama, letak kelas. Cari letak kelasnya dulu. Letak kelas Q3. Gimana caranya? Letak kelasnya 3/4 kali N, itu letak kelasnya. 3/4 kali N berarti 3/4 kali N-nya berapa? Kita hitung dulu. Dari frekuensi sudah, frekuensi kumulatif. Kita hitung sekalian frekuensi kumulatifnya untuk mencari N-nya. FK 5, ditambah 7, 12, tambah 13, 25, tambah 8, 33, tambah 7, 40. Jadi, sigma F-nya adalah 40. Nah, sekarang N-nya berapa berarti? N-nya sama aja dengan 5 tambah 7 tambah 39 sampai dengan tambah 7, hasilnya adalah 40. Maka 40 bagi 4 adalah 10, 3 kali 10 adalah 30. Nah, sekarang letak kelas Q3 adalah 30, berarti 30 berada di mana? 5 kah? Tidak. 12 kah? Tidak. 25 kah? Tidak. 33 kah? Iya, karena 30 berarti di kelas 61 sampai 70. Kita buat tanda di sini. Nah, itu adalah kelasnya. Letak kelasnya adalah 61 sampai 70. Sekarang yang kedua, baru kita hitung Q3-nya pakai rumus. Gimana tadi rumusnya? Q3 kita masukkan rumusnya dulu. TB ditambah M/4 kali N dikurangi FK per F dikali P. Sekarang TB tepi bawah kelas TB tepi bawah kelas kuartil. Kelas kuartilnya ini, tepi bawahnya berarti ini ditambah 0,5 berarti 60,5 ditambah M/4 kali N. Tadi sudah dihitung M/4 berarti 3/4 kali N, udah dihitung dapat 30. 30 dikurangi FK. FK-nya berapa? FK-nya kita hitung. FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kelas kuartilnya ini sebelumnya FK-nya adalah 25. Maka kita tulis 25 di sini. Dibagi frekuensi kelas kuartil berapa? 8. Tulis. Dikali panjang kelasnya berapa? 61 sampai 70 adalah 10. Maka 60,5 ditambah 30 kurangi 25, 5 per 8 kali 10. 50/8 adalah 6,25. Sama dengan 6,75. Itu adalah Q3-nya. Kita kotakin penyelesaiannya. Oke, hasilnya Q3 adalah 66,75. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Di sini kalau kuartil itu M/4 kali N, ya kan? Untuk desil itu tinggal gantinya M/10. Ini ganti 10 kali N. Untuk kalau ditanyakan presentil tinggal diganti M/100 kali N gitu ya. Saya lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang pertama kita tahu tentang jangkauan. Jangkauan atau istilah lainnya adalah ring, atau kita singkat dengan R. Jadi untuk mencari R atau jangkauan di data tunggal, itu rumusnya adalah X max dikurangi X min, atau data yang paling maksimal, data yang tertinggi dikurangi data terendah. Nah, contoh. Ada data 3, 5, 6, 7, 9. Di sini kalau ditanya tentukan range atau jangkauan dari data tersebut. Maka kita tulis rumusnya dulu. R sama dengan X max dikurangi X min. Sama dengan X max. X max nilai maksimumnya berapa? 9. Nilai minimumnya berapa? 3. Berarti range-nya sama dengan 9 kurangi 3 adalah 6. Ini jawabannya untuk range data berikut. Selanjutnya saya jelaskan yang kedua, yaitu jangkauan antar kuartil atau hamparan.
bisa disingkat dengan H. Jadi kalau ditanya hamparan, rumusnya adalah Q3 kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Itu rumusnya. Nah, contoh misalnya, ada data yang sama yaitu 3, 5, 6, 7, dan 9. Kita cari Q3 dan Q1-nya untuk menentukan hamparan. Nah, sekarang Q3, cari Q3-nya. Q3 berarti kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah Q2 itu 6. Q1-nya berapa? Q1-nya berarti tengah-tengahnya ini. 1, 2. Q1 berapa Q1-nya? Nah, di sini ya, saya hitung di sini. Q1 sama dengan 5 tambah 3 dibagi 2, yaitu 8 bagi 2 sama dengan 4. Sekarang Q3. Q3 adalah 7 tambah 9 dibagi 2, yaitu 16 bagi 2, yaitu 8. Jadi, hamparan sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 adalah 8, Q1 adalah 4, maka hamparannya adalah 4. Paham ya? Ini semua contoh di data tunggal untuk jangkauan range atau maupun hamparan. Selanjutnya, nomor 3. Saya akan jelaskan tentang simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu sama aja dengan kuartil deviation atau QD. Jadi rumusnya ada sendiri. Untuk mencari simpangan kuartil, rumusnya adalah QD sama dengan setengah kali Q3 kurangi Q1. Jadi sama aja dengan setengahnya hamparan ya. Nggak usah saya contohkan, sudah tahu. Oke, sekarang yang nomor 4. Terakhir untuk pertemuan hari ini, saya akan jelaskan tentang simpangan rata-rata. Bisa diperhatikan karena ini banyak nantinya. Simpangan rata-rata atau bisa disingkat dengan SR. Untuk mencari SR ada yang namanya data tunggal, ada yang waktu kalian mencari di data tunggal maupun di data kelompok. Nah, sekarang saya jelaskan di data tunggalnya dulu. Untuk data kelompoknya saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk data tunggal, saya kasih tahu rumusnya SR atau simpangan rata-rata adalah sigma dari nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi N. Kita kotakin rumusnya. Nah, XI itu apa sih? Sigma udah tahu ya, sigma itu jumlah semuanya. XI itu apa sih? XI di sini itu data ke I. X bar, apa kemarin X bar? Rata-rata data, oke. Selanjutnya, N adalah banyak data. Selanjutnya, ini adalah tanda nilai mutlak. Artinya nilai mutlak itu tidak boleh negatif, ingat ya. Sekarang kita ke contoh yang sama. Contoh di data tunggal seperti yang sebelumnya. Ada data 3, 5, 6, 7, 9. Sekarang tentukan SR. Nah, SR rumusnya adalah XI min X bar per N. Berarti kita nyari X bar-nya dulu kalau mau mencari SR-nya. X bar dari data ini berarti cari rata-ratanya. Tinggal dijumlah semuanya. Tambah 7, tambah 9. Dibagi jumlah semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Sama dengan 3 tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 9 ada berapa? 30. Tak bagi 5. 6. Jadi X bar-nya ada 6. Selanjutnya SR. SR rumusnya adalah sigma dari XI min X bar dibagi N sama dengan sigma dari jumlah semuanya. Berarti XI data pertama, data ke I, data ke 1 yaitu 3 dikurangi X bar, X bar-nya ada 6 ditambah karena sigma ya di jumlah semuanya 5 dikurangi X bar-nya 6. Lanjut 6 dikurangi X bar-nya ditambah 7 kurangi X bar-nya ditambah 9 ya, data ke 9 dibagi N. N-nya berapa? N jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Banyaknya data ada 5. Lanjut, saya lanjutkan operasikan yang di dalam nilai mutlak semuanya. 3 kurangi 6 adalah min 3. Min 3 kalau nilai mutlak berarti jumlah hasilnya adalah plus 3. Karena nilai mutlak jadi negatifnya nggak berlaku. Jadi 3 kurangi 6 adalah 3. Ditambah 5 kurangi 6 adalah harusnya min 1. Tapi karena nilai mutlak jadinya 1. Ditambah 0. Ditambah 1. Ditambah 3. Dibagi 5. Hasilnya berapa? 3 tambah 1, 4, tambah 1, 5, tambah 3, 8. 8 bagi 5. Berapakah? 1,6. Nah, selesai. Ini adalah mencari simpangan rata-rata dari data ini.
Jelas ya? Untuk pertemuan berikutnya, saya kasih simpang rata-rata di data kelompok. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga paham. Silakan dicatat di buku catatan sebagai penilaian portofolio dan jangan lupa dicatat sebelum mengerjakan kuis.